Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Semoga kita sehat-sehat selalu ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oh iya teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang pelajaran bahasa Arab. Dan kali ini materinya adalah isim nakiroh dan isim ma'rifat. Baiklah teman-teman, kita akan bersama-sama mempelajari isim nakiroh dan isim ma'rifat. Apa sih itu isim nakiroh ataupun isim ma'rifat? Nah, pengertian dari isim nakiroh adalah kata benda yang menunjukkan sesuatu yang tidak atau belum tertentu. Atau disebut sebagai kata umum. Itu ya, isim nakiroh berarti kata umum. Dan sedangkan isim ma'rifat adalah kata benda yang menunjukkan sesuatu yang sudah tertentu atau disebut sebagai kata khusus. Bedanya umum dengan khusus. Itulah isim nakiroh dan isim ma'rifat. Oh ya, di dalam pelajaran bahasa Indonesia pun juga ada kata umum dan kata khusus. Kalau kata umum berarti masih belum jelas. Tetapi kalau kata khusus sudah jelas. Saya ambil contoh mungkin kata pintu. Pintu yang mana ini? Pintu yang di depan atau pintu yang di belakang? Nah, itu berarti masih umum. Tapi kalau sudah khusus berarti sudah ada penjelasan pintu yang di depan atau pintu itu. Nah, berarti itu bedanya umum dengan khusus. Saya ambil contoh lagi kata warna. Nah, kalau warna kan masih umum. Warna apa ini? Hijau, kuning, atau merah? Tetapi kalau yang khusus mungkin saya ambil hijau. Nah, berarti kata hijau sudah mempunyai makna khusus. Itulah bedanya kata umum dan kata khusus. Itu ya, untuk pengertian isim nakirah dan isim ma'rifat, mudah-mudahan teman-teman sampai di sini paham. Kemudian di dalam isim nakirah dan juga isim ma'rifat sendiri ada yang namanya ciri khusus. Atau bagaimana sih cara mengetahui isim nakirah dan isim ma'rifat? Nah, pertama kita akan mengetahui cara isim nakirah itu ciri-cirinya seperti apa sih? Nah, isim nakirah itu ditandai dengan ciri berharokat akhir tanwin. Nah, di dalam kata itu tanda terakhirnya ada yang berharokat akhir tanwin, entah itu fathah tanwin, kasroh tanwin, atau domah tanwin. Maka dari itu termasuk isim nakiroh. Tanwin yang bagaimana sih? Ini dia tanwin, fathah tanwin, kasroh tanwin, atau domah tanwin. Ya, kalau di dalam kata nanti ketika melihat atau mengetahui ada tanda seperti itu di belakang kata, maka itu termasuk dari isim nakiroh. Saya coba ambil contoh kata babun. Perhatikan kata babun di sini. Itu tanda di akhir kata adalah tanwin. Tanwin itu menunjukkan ciri-ciri dari isim nakiroh. Maka sekali lagi kata babun adalah termasuk dari isim nakiroh. Oh iya, kata babun sendiri teman-teman ada yang tahu nggak? Ya, tepat sekali. Kata babun artinya adalah pintu. Itu dia contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua saya ambil kata nafidatun. Nah, perhatikan sekali lagi kata nafidatun dengan kata yang terakhir itu hurufnya adalah tanwin. Itu menunjukkan ciri-ciri dari isim nakiroh. Oh iya teman-teman, ada yang tahu makna dari nafidatun itu apa? Nah, tepat sekali. Jendela. Kemudian kata yang ketiga, faslun. Masih dengan cara yang sama, melihat tanda di akhir huruf itu, di akhir kata itu sendiri hurufnya berharokat apa? Berharokat tanwin. Nah, kemudian itu masih menunjukkan ciri-ciri yang sama, yaitu ciri dari isim nakiroh. Faslun, ada yang tahu makna dari faslun itu apa? Faslun. Ya, tepat sekali. Faslun artinya adalah kelas. Itu cara mengetahui isim nakiroh dengan berharokat akhir tanwin. Dan mudah-mudahan sampai di sini teman-teman paham tentang isim nakiroh. Kemudian
kita melanjutkan cara mengetahui isim ma'rifat. Nah, di dalam isim ma'rifat juga mempunyai ciri khusus atau tanda khusus. Bagaimana sih cara mengetahuinya? Nah, isim ma'rifat ditandai dengan ciri alif dan lam di depan kata. Jadi ketika nanti ketemu kata berbahasa Arab tentunya ini, kok di depannya ada alif lam, itu menunjukkan isim ma'rifat. Bagaimana sih bentuknya? Nah, ini dia, alif lam di depan kata. Saya ambil contoh kata al-babu. Tadi di dalam isim nakirah saya ambil kata babun dengan harokat akhir tanwin. Nah, sedangkan di sini saya rubah isim nakirah tadi menjadi isim ma'rifat dengan menambahkan alif lam di depan kata. Kemudian tanwinnya dirubah menjadi domah saja. Itu berarti menunjukkan ciri-ciri dari isim ma'rifat dengan tanda alif lam di depan kata. Kalau tadi babun masih belum jelas pintu yang mana, tetapi kalau yang ini pintunya sudah jelas, pintu yang itu. Kemudian kata selanjutnya saya ambil kata an-nafidatu, masih kata yang sama di dalam isim nakirah tadi, nafidatun saya rubah menjadi an-nafidatu dengan ciri-ciri alif lam di depan kata. Kemudian kalau yang ini sudah jelas maknanya, nafidatun tadi jendela, masih belum jelas jendela yang sebelah mana, jendela yang bagaimana. Nah, itu. Tapi kalau di dalam isim ma'rifat ini, karena sudah mempunyai ciri-ciri alif lam dan itu menunjukkan isim ma'rifat, maka jendelanya sudah jelas, jendela yang itu. Nah, itu dia. Kemudian saya ambil contoh yang ketiga, al-faslu. Al-faslu di sini saya rubah yang tadinya isim nakirah menjadi isim ma'rifat dengan tanda yang sama, ada alif lam di depan kata. Sekali lagi itu menunjukkan ciri-ciri dari isim ma'rifat. Oke? Jadi kelasnya sudah jelas, kelas yang itu. Itu dia cara mengetahui isim nakirah dan isim ma'rifat. Mudah-mudahan sampai di sini teman-teman sudah paham ya. Dan untuk kali ini kita melanjutkan ke contoh isim nakirah. Saya ambil contoh yang pertama, dzalika babun. Nah, perhatikan, dzalika babun ini ada tanda nakirah, yaitu di kata babun dengan harokat akhir tanwin, tepat sekali. Kemudian kata dzalika babun, ada yang tahu maknanya? Makna dari dzalika babun, ya tepat sekali, itu adalah sebuah pintu. Kemudian contoh yang kedua, hadhihi nafidatun. Ini contoh yang kedua dari isim nakirah. Perhatikan kata nafidatun di situ mempunyai ciri-ciri berharokat akhir tanwin. Maka dari itu kalimat tersebut menunjukkan kalimat dari isim nakirah. Oh iya teman-teman, hadhihi nafidatun ada yang tahu maknanya? Nah, tepat sekali. Ini adalah sebuah jendela. Itu dia tadi isim nakirah. Sekarang contoh dari isim ma'rifat. Kalimat yang pertama, al-babu kabirun. Nah, ini menunjukkan kalimat dari isim ma'rifat. Dengan kata al-babu itu ada tanda alif lam di depan kata. Itu sekali lagi menunjukkan ciri-ciri dari isim ma'rifat. Al-babu kabirun artinya adalah, tepat sekali, pintu itu besar. Jadi al-babu kabirun itu sudah menunjukkan kalimat yang khusus, pintu itu, pintu yang itu loh, yang besar. Nah, itu berarti al-babu kabirun. Bedanya tadi dengan isim nakirah kan belum jelas, tetapi kalau yang ma'rifat ini sudah jelas, al-babu kabirun, pintu yang itu ternyata besar ya. Kemudian kita lanjut kalimat yang kedua, ada an-nafidatu shaghiratun. Nah, fokus kepada kata an-nafidatu.
ada alif lam di depan kata, ini termasuk dari isim ma'rifat. Ya, sekali lagi teman-teman perhatikan kalimat an-nafidatu shaghiratun. Di situ fokus kepada kata an-nafidatu, mempunyai ciri-ciri alif lam di depan kata. Nah, ini dia contoh dari isim ma'rifat. Kemudian kalimat an-nafidatu shaghiratun itu artinya apa ya teman-teman? Tepat sekali, jendela itu kecil. Jadi sudah jelas jendelanya yang mana. Oh, jendela yang itu ternyata kecil. Nah, itu dia contoh dari isim nakirah dan isim ma'rifat. Mudah-mudahan sampai di sini teman-teman sudah paham. Dan kemudian sebagai bahan latihan, ini saya sajikan beberapa kalimat. Teman-teman bisa nanti mendeskripsikan mana sih yang termasuk nakirah atau ma'rifat. Di antara kalimat tersebut adalah al-ilmu nurun. Kemudian kalimat yang kedua al-jahlu zulmun. Kalimat yang ketiga fil madrasati maktabatun. Kalimat selanjutnya lil alimi thawabun. Kemudian fil maktabati kutubun. Al-qira'atu miftahul ilmi. Dan satu lagi, al-kutubu mufidatun li hayatina. Nah, teman-teman, dari kalimat-kalimat tersebut, tentukan manakah yang termasuk isim nakirah atau ma'rifatnya. Jadi boleh buat latihan teman-teman di rumah, bisa ditulis di buku. Beberapa kalimat yang sudah saya sajikan ini, kira-kira nanti kalian tandai. Bisa di garis bawah atau bisa dilingkari, ini termasuk nakirah atau ma'rifat. Nah, demikian beberapa kalimat, mudah-mudahan bisa menjadi bahan latihan teman-teman di rumah. Dan terima kasih sekali sudah menonton video ini. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan sekali lagi, saya memohon maaf bila mana dalam menjelaskan masih kurang bisa dipahami atau banyak kekeliruan. Karena sesungguhnya saya juga masih perlu banyak pelajaran. Dan demikian, akhirnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.